Mia merapatkan tubuhnya ke dinding karton. Bahagia ya Bram? Mulai besok kamu kerja. Berarti harapan kita untuk bertahan hidup akan lebih besar. Mungkin kita bisa ngontrak lagi. Mia menangkupkan selimut hingga menutup separuh badannya, lantas merentangkan kedua tangannya. Cepat kamu tidur. Besok kamu harus sehat dan fit. Namun belum lagi ia menurunkan suaranya, terdengar dengkur lirik Bram yang berbaring membelakanginya tanpa selimut. Ya ampun, jadi kamu sudah tidur Bram? Tega bener kau biarkan aku ngomong sendiri. Mia menggeleng-gelengkan kepalanya kesal. Tubuh Bram merapat ke dinding samping. Seharian tadi Bram ngamen, sehingga mungkin tubuhnya lelah dan tidur lebih awal dari biasanya. Mia segera memejamkan matanya, segera menyusul tidur. Badannya lelah bukan main seperti juga Bram. Seharian tadi ia ngamen. Tak ada pekerjaan lain saat ini. Kehidupannya semacam ini lajunya, monoton. Kendati matanya terpejam, sangat sulit ternyata memulai tidur. Harapannya yang bersemi berpadu dengan khayal yang terlanjur mengelanakan pikirannya. Mulai besok Bram kerja. Tidak begitu muluk, hanya sebagai tenaga proyek kasar. Berkat jasa Lex yang anak kontraktor. Lex teman dekat Bram. Bagi Bram sendiri, peran Lex itu sangat besar pengaruhnya. Di saat ini, siapa yang mau memberi pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki identitas seperti Bram? Dengan Bram bekerja semacam itu, paling tidak membuatnya bisa membina sebuah harapan baru. Itulah yang dikatakan Bram sore tadi. Kita bisa kontrak lagi, Mia. Badannya yang letih sepulang ngamen seperti terlupakan dengan kegembiraannya menyampaikan berita itu kepada Mia. Mia yang sedang membuat teh turut tersenyum. Memang tak senyaman kalau memiliki tempat tinggal yang pasti. Meskipun hanya sepetak kecil kamar kontrakan. Seperti dulu keduanya pernah ngontrak. Saat itu, Bram masih bekerja di sebuah peternakan dan Mia di sebuah warung makan. Tentu saja Mia mengangguk menanggapi pernyataan Bram itu. Lantas seperti seorang ibu kepada anaknya, Mia segera memberi petuah-petuah bijak. Hati-hati kamu bekerja, jaga kualitas kinerjamu, agar keberadaanmu dipertahankan. Bram hanya diam. Mia paham kalau sudah begitu, berarti Bram menyetujui, dan tak ingin pembicaraan dilanjutkan lagi. Maka Mia menyusul diam. Kopi dihidangkannya tanpa kata. Kopi dihidangkannya tanpa kata. Mia tetap tak menyinggung lagi masalah itu hingga masuk malam. Barulah saat Bram menyodorkan sebungkus nasi rames kepadanya, Bram bertanya, "Berarti mulai besok kamu ngamen sendiri?" "Memangnya kenapa?" "Gak apa-apa, hanya kamu perlu hati-hati. Kamu harus waspada jika ada yang hendak mengganggu." Mia tersenyum dan mengangguk. "Apalagi? Belajarlah mengalah, karena bagaimanapun kamu seorang wanita." Masih ada lagi?" Bram mengernyitkan keningnya. "Kamu ngeledek ya?" Mia tertawa renyah. "Habis aku bingung dengan pesan kamu, Bram. Tadi kamu suruh aku waspada. Belum lama sesudahnya kamu suruh aku mengalah. Mana yang mesti aku turuti?" Bram bangkit dan menguncek sayang rambut Mia. "Kamu suka bercanda, tapi kamu harus paham bahwa aku selalu mengkhawatirkan dirimu. Kemarin-kemarin mungkin tidak begitu problem karena kita selalu bersama. Tapi mulai besok..." Mia hafal dengan Bram. Dulu ketika bos rumah makan tempat ia bekerja berlaku genit kepadanya, Bram yang mengotot menyuruhnya keluar. Ia pun menurut hingga akhirnya ia tak punya pekerjaan tetap hingga sekarang. Mia bangkit perlahan. Lantas tiba-tiba saja ia melompat dan memasang kuda-kuda. Mau macam-macam dengan jagoan. Gayanya menirukan akting seorang aktris dalam sinetron laga Indonesia. Matanya pun dibuat tajam menghujam, sehingga membuat Bram terserut ke belakang perutannya. Belum lagi hilang kekagetan Bram, tawa Mia pecah sedemikian rupa. "Hahaha, bagaimana kau menasihatiku begitu? Sedangkan kau sendiri ketakutan melihat aku pasang kuda-kuda."
Dasar gila. Begitulah kalau ada orang yang mencoba menggangguku. Kau masih ragu?" Bram tidak menjawab. Ia segera berlalu meninggalkan Mia yang masih cekikian. Hatinya masyghul merasa dikerjain adik semata wayangnya. Ini hari pertama Mia ngamen sendirian. Agak kurang pede juga. Beberapa kali bus lewat, namun ia biarkan begitu saja. Telah ada beberapa pengamen yang naik. Ia tak mau mencari masalah. Dan tak berapa lama, hap! Akhirnya ada juga bus yang tidak dinaiki pengamen lain. Penumpangnya hanya sedikit. Mungkin karena itu, mengapa pada segan naik. Mia segera menggeser langkahnya menjauhi pintu, mencari tempat berpijak yang nyaman. Sebuah tembang lawas mengalun oleh suaranya yang empuk. Sayang, petikan gitarnya tidak begitu mantap. Tak seperti kalau Bram yang mainin. Lagu itu banyak menyisakan kenangan bagi Mia. Paling tidak, itulah alasan mengapa ia menyanyikannya. Bram tidak suka dengan lagu tersebut. Karena itu, barulah sekarang Mia bebas menyanyikan, penuh ekspresi. Saking menghayatinya, sampai-sampai ada air mata yang merembesi kelopak matanya. Bram bukan tak suka lagunya. Yang Bram benci adalah kecengengannya. Bram suka munafik, dan ini yang terkadang bikin Mia sebel. Buktinya, beberapa kali Mia memergoki Bram sedang menendangkannya lamat-lamat. Lantas jika Bram sadar lagunya didengar Mia, ia segera tutup mulut, menghentikan paksa senandungnya. Mia pernah memburunya. "Kenapa buru-buru berhenti? Lagu cengeng," jawab Bram datar. "Hanya mengingatkan kita pada masa lalu yang getir." Bram kakak Mia. Keduanya lahir tanpa ayah. Maksudnya seorang ayah sah yang tercatat di lembaga negara. Ibunya seorang wanita malam yang mencari hidup di tengah pelukan lelaki hidung belang. Karena itulah, Bram sangat membenci ibunya. Pada saat Bram menginjak usia belasan tahun dan masih tinggal bersama ibunya di sebuah pemukiman sederhana di Solo, Bram pernah menghujat ibunya di hadapan Mia. "Karena ibu, kita jadi semacam ini, Mia." Matanya merah karena marah. "Kau tahu bahwa seharusnya kita bisa hidup selayaknya orang lain. Hidup bahagia dengan keluarga. Menjalani masa kanak-kanak yang indah. Lantas besar dan dewasa secara wajar. Dan yang jelas, kita memiliki status dalam masyarakat." Tandas Bram. Ibunya tak ada ketika itu. "Tapi bagaimanapun ibu telah membesarkan kita. Beliau telah bersusah payah merawat kita dengan segala cintanya. Beliau juga akan tetap mencintai kita sampai kapanpun," bela Mia sengit. Segurat luka menggores paksa di kedalaman jiwanya. Ibu memang memiliki salah dan kekurangan. Tapi itu tidak membuat kita sah untuk tidak menghormati dan menyayangi beliau. "Beliau katamu?" Mata Bram memerah. "Menyayangi? Aku lebih suka tak beribu daripada beribu seperti dia. Kau lihat hidup kita sekarang. Tidak menentu. Dalam masyarakat kita selalu dicemooh. Seperti kita ini bagai seonggok sampah yang tak berharga. Kau pikir kita memiliki apa? Hanya sepotong tubuh yang terlahir dari sebuah transaksi yang telah dinikmati bayarannya oleh ibu." Mia selalu menangis getir saat teringat kata-kata Bram itu. Ia teringat ibunya ketika terbata-bata wanita itu berkesah kepadanya. "Ibu harus tetap mencintai Bram, Dok. Bagaimanapun, ia anakku, seperti juga dirimu. Tapi ibu jangan diam saja kalau Bram mencaci maki sampai keterlaluan." Mata ibu Kuyu menerawang. Ditatapnya lebih lekat wajah Mia, seperti hendak mencari binar kesejukan di sana. Sinar pembelaan dan penghargaan untuk sedikit pengorbanannya. "Karena kau belum memahami hati seorang ibu, Ndok. Bagaimana ibu akan menuntut dihargai? Sedangkan kesalahan ibu terhadap Bram begitu banyak. Bram punya banyak alasan untuk membenci ibu. Sedangkan bila ibu membenci Bram, itu sangat tidak betul. Apakah tidak sebaliknya, Bu?" Mia tergugum merangkul ibunya. "Tapi, sudahlah, Ndok. Biarlah semua dijalankan oleh tangan-tangan Tuhan." Senyum getir ibu menutup perbincangan.
Lantas lama-lama bibir wanita sepuh itu menyenandungkan lagu yang amat Mia kenal.